Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan daripada fisika termal. Untuk kali ini kita masuk ke bab 7 ya, yaitu tentang statistik kuantum atau quantum statistics. Jadi ini adalah bab 7 dari buku Schroeder. Oke. Jadi sebelumnya pada bab 6 kita sudah mempelajari tentang distribusi Boltzmann atau faktor Boltzmann ya, di mana kita sudah mempelajari tentang sebuah sistem di mana sistem dan tandon atau reservoir kita terjadi pertukaran energi. Lalu bagaimana kalau sistem mengalami pertukaran partikel? Jadi sebelumnya pada bab 6 ya. Jadi untuk persamaan identitas termodinamika, jadi kita menulis R ini menandakan tandon atau reservoir dikurang mu d nr ya. Jadi pada bab 6 ini nilainya sangat kecil ya, jadi nilainya sangat kecil maka bisa diabaikan, sedangkan yang ini nilainya diasumsikan dengan 0 ya. Maka dari sini kita mendapati ya, dari situ kita mendapati persamaan daripada faktor Boltzmann ya. Jadi faktor Boltzmann kita dapati epsilon per kT ya, epsilon per kT, karena kita mengabaikan dua komponen ini, PdP sama mu dn. Sekarang ya, bagaimana kalau terjadi juga pertukaran partikel, jadi tidak hanya pertukaran energi, maka komponen yang ini tidak bisa kita anggap 0 ya, sedangkan untuk perubahan volume masih sama, yaitu kecil perubahannya sehingga masih bisa diabaikan. Maka mengikuti langkah yang sama ketika kita mempelajari tentang distribusi Boltzmann, di mana probabilitas itu bisa ditulis dalam bentuk rasio multiplicitas keadaan 2 per keadaan 1 ya, di mana S sama dengan K ln omega ya. Jadi S per K KT ya, KT S sama dengan K ln omega, jadi S per K sama dengan ln omega. Jadi omega sama dengan eksponensial ya. Jadi ini sama dengan eksponensial S keadaan 2 per K bagi eksponensial
entropi keadaan 1 per K. Lalu kita mengikuti langkah yang sama dengan ini, maka kita mendapati besarnya faktor give, ya, besarnya rasio ini. Jadi PS2 per PS1 sama dengan, ya, sama dengan epsilon minus E keadaan 2 dikurang mu, ya, karena kita tidak mengabaikan ini, ya, mu n keadaan 2 per KT dibagi min keadaan 1 mu n S1, ya, per KT, ya, dimana eksponensial minus E dikurang mu n per KT ini kita sebut dia dengan faktor Gibbs, ya. Kalau ini kita hilangkan, maka dia menjadi faktor Boltzmann, ya. Jadi ini kita sebut dia dengan faktor Gibbs. Sama dengan ES mu NS per KT, ya. Ini adalah faktor Gibbs, ya. Dengan demikian kita bisa menulis probabilitas sama dengan 1 per Z eksponensial minus ES mu n S per KT, ya. Nilai Z ini sudah kita kenal sebelumnya. Yang kita kenal kalau pada kasus Boltzmann ini kita sebut dia dengan fungsi partisi, ya. Ini kita sebut dia dengan fungsi partisi, ya, fungsi partisi. Namun atau penjumlahan Gibbs, bisa juga, ya, fungsi partisi atau penjumlahan Gibbs. Namun dari fungsi partisi Gibbs ini kita bisa mendapatkan fungsi partisi untuk Boltzmann. Maka fungsi partisi ini sering dikenal dengan nama fungsi partisi agung, ya, atau kalau bahasa Inggrisnya grand partition function, ya. Karena dari sini kita akan bisa menurunkan atau mendapatkan persamaan untuk Boltzmann juga. Berapa besarnya Z? Jadi Z ini adalah penjumlahan. Jadi S mu n per KT, ya. Ini besarnya nilai daripada Z, ya. Kalau misalnya ada dua tipe partikel, maka ini tinggal dijumlahkan. Jadi kalau ada dua tipe, ES dikurang mu B mu A dikali NA dalam kurung S dikurang
mu B dikali NB dan seterusnya, ya. Oke. Jadi probabilitas yang kita kenal pada bab 6 itu sering, ya, disebut sebagai canonical, ya, dengan istilah canonical. Sedangkan untuk kasus ini, probabilitas ini itu sering dikenal dengan grand canonical, ya, grand canonical. Dan sekumpulan daripada sistem dengan probabilitas sebagaimana disebut pada persamaan ini itu dikenal dengan istilah grand canonical ensemble, ya, ensemble canonical agung. Oke. Pada buku di sana dijelaskan contohnya, ya, yaitu pada kasus karbon monoksida poisoning, ya. Silakan dibaca saja, ya, berkaitan dengan contoh ini tidak akan kita jelaskan. Kemudian setelah kita mendapati persamaan daripada probabilitas ini, maka sesungguhnya kita bisa mendapatkan berapa nilai N rata-rata, ya, seperti yang diminta pada soal 7.6, ya. Jadi pada soal 7.6 di sana diminta, ya, buktikan bahwa N rata-rata sama dengan KT per Z do Z per do mu, ya. Ini yang diminta. Oke. Jadi kita bisa memulai penurunan dari sini. Z-nya di sini ada, ya. Maka kita turunkan do Z per do mu, do per do mu. Z kita tadi adalah ini, ya. Kurang mu N per KT, ya. Jadi tinggal diturunkan yang ini. Do Z per do mu. Maka berapa turunannya? Sama dengan sigma NS per KT. Mu kan hanya ada yang bagian ini, ya. NS per KT epsilon min dikurung, ya, S dikurang mu NS per KT, ya. Itu. Oke. Jadi do Z per do mu sama dengan sigma NS per KT epsilon ES mu NS per KT. Lalu kita kali kedua sisinya dengan KT per Z, ya. Jadi ini menjadi KT per Z do Z per do mu sama dengan ini KT hilang KT-nya, tinggal NS per Z,
ns per z min es mu ns per kt. Oke. Lalu ini dibagi dengan z, epsilon ini dibagi dengan z, itu adalah probabilitas S, ya. Maka dari sini, ya, dari sini ini sendiri sama dengan n rata-rata, ya. Maka ya dari sini, maka n rata-rata sama dengan kt per z do z per do mu. Oke, itu yang A nya. Kemudian cara yang sama untuk B bisa Anda coba, ya. Untuk B nya, B dan C, ya. B nya itu kan n kuadrat rata-rata sama dengan kt kuadrat z do kuadrat z do mu kuadrat. Oke. Ya. Ini bisa Anda coba. Sekarang di sini kan turunan kedua daripada z. Tadi sudah dapat kita do z do mu nya ini. Maka silakan diturunkan. Lalu lakukan langkah yang sama. Hal yang sama bisa kita dapatkan juga untuk standar deviasi tentunya, ya. Standar deviasi yang C, ya. Yang C itu kan standar deviasi. Standar deviasi ini kan sama dengan n kuadrat rata-rata dikurang n rata-rata kuadrat, ya. Nah, jadi kalau kita dapat ini lalu dapat ini, ya, atau ini, ya, maka kita bisa menghitung standar deviasinya. Oke. Semoga ini bisa diikuti, ya. Semoga bisa diikuti. Sekarang kita lihat tentang boson dan fermion. Boson dan fermion, ya. Kita sudah mengenal pada bab 6, ya, bahwa fungsi partisi untuk partikel yang tak terbedakan. Jadi untuk partikel tidak berinteraksi, ya, dan tak terbedakan atau indistinguishable, ya, tak terbedakan. Kita sudah lihat kemarin bahwa fungsi partisinya adalah 1 per n faktorial n z sama dengan 1 per n faktorial z 1 pangkat n. Ini persamaannya, ya. Apakah ini memenuhi semua kondisi, ya? Apakah ini memenuhi semua kondisi? Tidak, ya, tidak. Jadi masalahnya adalah ketika menghitung faktor n faktorial, ya, di sini, ya. Jadi jumlah cara pertukaran partikel di antara berbagai keadaan mereka hanya betul jika partikel itu selalu dalam keadaan yang berbeda, ya. Jadi
hanya betul ya jika selalu dalam keadaan yang berbeda. Lalu bagaimana jika tidak? Nah, maka dia tidak betul ya. Kita lihat contohnya, kita ikuti contoh yang ada di buku. Misalnya ya, di buku. Di buku itu diberikan contoh sederhana, sebuah model ya, di mana terdiri daripada dua partikel yang dapat mengisi ya, 5 keadaan partikel tunggal ya. Jadi kita memiliki dua partikel ya, dua partikel yang bisa mengisi 5 ya, yang bisa mengisi 5 keadaan. Jadi keadaan 1, keadaan 2, keadaan 3, keadaan 4, keadaan 5 ya, keadaan 5. Nah, kalau misalnya, jadi kalau dua partikel ini ya, kalau dua partikel ini dia terbedakan ya, maka masing-masing kelima keadaan yang tersedia ya, maka masing-masing memiliki 5 keadaan yang tersedia, dan total keadaan sistem itu adalah 25 jadinya ya, kalau dia partikelnya terbedakan. Diterbedakan ya. Kalau terbedakan, tentu dia Z-nya sama dengan 5 kali 5. Lalu kalau dia tak terbedakan, maka Z-nya berapa? 5 kuadrat ya, 5 kuadrat dibagi dengan 2 sama dengan 12,5. Nah, di sini mulai tidak benar, karena untuk kasus ini dia mestilah bilangannya mestilah integer. Sekarang dia berkoma, 12,5 untuk kasus ini ya, tidak untuk semua kasus. Untuk kasus ini kunci partisinya dia mestilah sebuah integer. Lalu bagaimana sebetulnya? Sekarang kita coba apa yang dahulu sudah pernah kita jelaskan di bab-bab awal ya. Kita lihat kombinasi-kombinasi yang mungkin. Jadi tadi kan mohon diingat ada 5 keadaan partikel tunggal. Jadi pertama ini terisi 1, ini terisi 1, ini terisi 1. Ini kosong ya. Berarti 1, 0, 0. Itu kemungkinan pertama. Totalnya 2 ya. Ini terisi juga 0, 1, 0, 0 atau 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1 ya. Kemudian 0, 1, 1, 0, 0 ya. Sudah berapa? Sudah 5 ya. Kemudian 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Sudah berapa ini? Sudah 7 ya. Sudah 7. Kemudian 0, 0, 1, 1, 0. Kemudian berikutnya 0, 0, 1, 0, 1 ya. Dan terakhir 0 di sini 0, 0, 1, 1. Oke, ini tidak lurus ya, sorry ini. Jadi sudah berapa ini? Sudah 10. Lalu masih ada kemungkinannya kan?
Masih ada kemungkinannya. Apa kemungkinannya? Di sini 2. 0, 0, 0, 0. Lalu 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, ya. Dan 0, 0, 0, 0, 2. Nah, coba kita perhatikan. Jadi berapa totalnya? Totalnya ada 15 keadaan sistem, ya. Jadi ada 15 keadaan sistem, ya. Ada 15 keadaan sistem, di mana 10 itu memiliki 2 partikel dalam keadaan yang berbeda. Ini ya. Jadi ini ada 10, di mana 10 ini keadaan ini memiliki partikelnya pada keadaan yang berbeda, tidak ada yang sama. Sedangkan di sini ada 5 keadaan, di mana ya 5 keadaan di mana 2 partikel berada dalam keadaan yang sama. Jadi ini 2 ini berada dalam keadaan sama, ya. Oke. Jadi masing-masing daripada 10 sistem pertama itu dia akan dianggap, ya, akan dianggap 2 sistem yang berbeda jika partikelnya distinguishable atau terbedakan. Ini ya, seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, kalau misalnya partikelnya terbedakan, maka ini bisa 2. Mungkin di sini awalnya kita tandai silang, ya, lalu di sini tambah, ya, silang tambah, atau merah hijau. Lalu kita pindahkan, sekarang di sini tambah, di sini kalinya, ya. Jadi bisa dianggap 2 kan? Kalau dia terbedakan. Misalnya merah hijau, kita bisa bedakan, ya, merah hijau itu kan bisa kita bedakan. Maka posisi ini akan menjadi 2 terhitungnya. Maka ini menjadi 20. Sehingga totalnya tadi kalau terbedakan totalnya 25. Ya. Jadi itu kenapa dia menjadi 25 kalau dia terbedakan. Sekarang pada kasus yang kalau dia tak terbedakan, maka dia hanya 10. Jadi total keadaan sistem kita menjadi 15, bukan 12,5. Oke. Jadi oleh karena itu dari sini muncullah istilah yang kita kenal dengan boson dan fermions, ya. Jadi muncul istilah yang kita kenal dengan bosons dan fermion, ya. Apa yang dimaksud dengan boson? Jadi boson adalah 2 partikel identik yang dapat mengisi keadaan yang sama, ya. Jadi 2 partikel identik yang dapat mengisi keadaan yang sama, ya. 2 partikel identik yang dapat mengisi keadaan yang sama, ya. Lalu fermion kalau begitu adalah, ya, fermion kalau begitu adalah
partikel yang tidak dapat berbagi atau sharing, ya, berbagi keadaan dengan partikel lain, ya. Jadi partikel yang tidak dapat berbagi keadaan dengan partikel lain dengan tipe yang sama. Jadi walaupun tipenya sama, ya, dengan tipe yang sama, itu kita sebut dia dengan fermion, ya. Jadi misalnya jika partikel yang sebelumnya pada contoh yang tadi itu mereka adalah fermion, maka hanya 5, ya, hanya dulu. Jadi hanya 5. Jadi kalau dia misalnya sistem yang ini kita pandang dia sebagai fermion, berarti hanya 5 ini yang tidak mungkin. Jadi yang 5 ini tidak mungkin, kan? Karena dia tidak bisa sharing syarat daripada fermion. Mereka tidak bisa sharing, mereka menghuni satu-satu. Berarti hanya 10, kan? Jadi hanya 10. Jadi kalau dari contoh yang sebelumnya, ya, jadi dari contoh sebelumnya berarti hanya 10 yang mungkin, ya. Oke, ya. Jadi itu definisi daripada boson dan fermion, ya. Jadi partikel ini, ya, ini mengikuti nanti distribusi Bose-Einstein. Distribusinya Bose-Einstein distribusi, ya. Distribusi. Kalau ini fermion, ini Fermi-Dirac, ya. Fermi-Dirac. Kemudian apalagi beberapa sifat daripada fermion ini mematuhi larangan Pauli, ya, mematuhi larangan Pauli. Kemudian spinnya setengah integer, spin itu setengah, kemudian 3/2, 5/2, ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa membedakan boson dan fermion, salah satunya adalah dari spin, ya. Kemudian sedangkan boson tentunya tidak mematuhi larangan Pauli, tidak mematuhi larangan Pauli. Kemudian apa lagi? Spinnya, spin 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Apa contohnya? Misalnya boson nih, contohnya banyak nih. Contohnya foton sendiri, foton. Kemudian gluon, ya, gluon itu. Kemudian Higgs boson. Fermion semua quark masuknya, semua quark masuk. Kemudian lepton juga, ya. Oke. Proton, neutron juga masuk, ya. Masuk di buku ada disebutkan. Contohnya proton, neutron, kemudian neutron juga masuk sini. Oke. Itu definisi daripada
boson dan fermion. Sekarang kita lihat distribusi daripada dua partikel ini, ya. Jadi distribusi atau fungsi distribusi. Kita lihat fungsi distribusi. Jadi ketika sistem, ya, melanggar kondisi Z satunya sangat besar daripada N, maka kita tidak bisa menggunakan metode pada bab 6, ya. Jadi di sini Boltzmann, ya, tidak bisa, tidak. Jadi ketika melanggar kondisi ini, ya, ketika melanggar kondisi ini, maka Boltzmann tidak dapat digunakan, ya, tidak dapat digunakan. Maka kita perlu menurunkan persamaan untuk boson dan fermion, ya. Pertama, untuk memudahkan, kita beri contoh untuk keadaan partikel tunggal, ya, satu keadaan partikel tunggal daripada sebuah sistem. Misalnya sebuah partikel dalam kotak, ya, yang memiliki energi ketika dia terisi oleh partikel tunggal adalah epsilon, ya. Jadi partikel kotak, kita pandang partikel dalam kotak. Jadi kalau dia terisi, maka besarnya energinya adalah epsilon. Ketika tidak terisi, dia memiliki energi tentu 0, ya. Dan itu bisa diisi oleh banyak partikel, misalnya n partikel. Jadi energinya akan menjadi n epsilon. Maka probabilitas untuk mendapatkan probabilitas keadaan untuk diisi oleh n partikel tentu sama dengan Pn sama dengan 1 per Z, ya, epsilon minus n epsilon dikurang mu n, ya, per kT, atau min n, atau sama dengan 1 per Z min n epsilon dikurang mu per kT, ya. Lalu Z tentunya adalah faktor Gibbs, ya, tadi kita sudah jelaskan sebelumnya. Sekarang kalau kita pandang dia sebagai fermion, ya, kita pandang dia sebagai fermion. Jadi kalau kita pandang sebagai fermion, ya, kalau kita pandang sebagai fermion, jadi partikel ini dia tidak dapat berbagi keadaan dengan partikel lainnya, ya, dengan tipe yang sama, ya. Maka kalau dia fermion, maka fungsi partisinya Z sama dengan, jadi tadi itu kan min n, ya. Kita kembali ke sini, kita bisa lihat di sini, ya. Min n dikurang mu n per kT, ya. Min n dikurang mu n per kT dikurang mu per kT. Oke. Lalu kalau dia misalnya fermion, karena dia tidak bisa berbagi, maka kemungkinannya hanya 1 dan 0, kan.
Hanya 1 dan 0 kemungkinannya. 1 terisi, 0 tidak terisi. Ya. Berarti Z-nya sama dengan min N sorry ya. Jadi Z-nya sama dengan min 0 mu dikurang mu per KT ya, ditambah min 1 mu per KT. Jadi sama dengan 1 ditambah min epsilon mu per KT. Ini Z-nya. Kalau dia fermion, ya. Dari sini maka kita bisa menghitung ya probabilitas daripada keadaan yang terisi dan tidak terisi ya sebagai fungsi epsilon mu dan T. Dan kita juga bisa menghitung berapa besarnya jumlah rata-rata daripada partikel yang kita namai dengan okupasi daripada keadaan. Ya, jadi dari sini berarti kita bisa menghitung besarnya nilai rata-rata Oke, besarnya nilai rata-rata tadi kita sudah turunkan sama dengan sigma N dikali Pn ya. Ini kan 0 dikali peluang 0 ditambah 1 dikali peluang 1 ya kan. Jadi probabilitas 1 tadi sama dengan min epsilon dikurang mu per KT lalu dibagi 1 ditambah bagi Z ya, kurang mu per KT. Oke. Maka dari sini kita atau Anda bisa mengalih dengan epsilon dikurang mu per KT ini juga ya. Maka ini kan menjadi 1 ya, 1 dibagi ini kali ke sini epsilon eksponensial kurang mu per KT ditambah dengan 1. Ini kan jadi 1 ya. Ini adalah N rata-ratanya. Ini ya. Persamaan ini dikenal dengan distribusi Fermi-Dirac ya. Ini distribusi Fermi-Dirac. Oke ya, kita lanjutkan. Berikutnya kita lihat kalau misalnya partikelnya adalah boson ya. Tadi kalau dia fermion maka kita mendapatkan distribusi daripada Fermi-Dirac ya, Fermi-Dirac distribution ya, dimana tadi kita mendapati FD sama dengan 1 per eksponensial epsilon kurang mu per KT ditambah 1
ya. Jadi tadi kita sudah sampai pada bagian ini. Bagaimana kalau misalnya energinya sangat besar dibandingkan dengan mu, ya, dengan potensial kimia, maka ini akan nilainya menjadi 0, ya. Lalu bagaimana kalau nilainya, energinya kecil sekali nilainya dibandingkan dengan mu, maka dia akan bernilai 1. Baik, sekarang kita lihat kalau kasusnya adalah boson, ya. Jadi N-nya bisa berapa saja kalau dia boson. Jadi kalau boson, bukan bosan ya, boson. Kalau dia boson, maka N-nya, N bisa berapa saja. Asal dia integer. Ya. Kalau tadi dia fermion, dia hanya 0,1, ya. Tapi kalau dia boson, dia bisa berapa saja. Jadi Z-nya kalau demikian mulai dari 0, ya. Kalau dia karena dia pangkat 0 berarti di sini 1, ya. Nggak kita urai lagi di sini. Eksponensial min 1 kurang mu per KT, ya, tambah min 2 kurang mu per KT, atau ini sama dengan 1 tambah min kurang mu per KT tambah E min epsilon mu per KT. Sini ya, ini pangkat 2, ya. Dan seterusnya, ya. Atau dalam bentuk sederhana, persamaan ini bisa kita tulis 1 per, ya, 1 dikurang eksponensial min per KT, ya. Ini Z-nya, ya. Jadi karena fungsi atau faktor GIF-nya tidak bisa mempertahankan, ya, tidak dapat mempertahankan pertumbuhan tanpa membatasi mu. Jadi tidak bisa tumbuh, ya, tanpa batas, maka mu harus kecil dari epsilon, ya, dan dengan demikian deretnya menjadi konvergen, ya. Maka kita bisa menulisnya dalam bentuk seperti ini, bentuk umumnya. Lalu dari sini kita bisa menghitung nilai rata-ratanya N dikali Pn, ya. Berarti 0 P0 tambah 1 P1 2 kali P2, ya, tambah dan seterusnya, ya. Jadi ini juga ini masih bisa ditambah dan seterusnya, ya, masih bisa tambah dan seterusnya, ya. Lalu di sini bisa dibuat pemisalan. Jadi dibuat pemisalan di mana X ini dibuat dimisalkan ini dengan X, maka N rata-rata kita sama dengan N dibagi Z eksponensial min X, ya, min X.
ini sama dengan min seper Z sigma do per do X epsilon eksponensial min X, ya, sama dengan min seper Z do Z per do X, ya. Ini N rata-rata kita. Maka dari sini kita bisa menyelesaikan ya dengan memasukkan nilai daripada Z dan mendiferensialkannya terhadap X, ya. Jadi kalau demikian maka N rata-ratanya min 1 min X, ya, dikurang pangkat min 1, ya. Oke, jadi ini kan diferensialnya min, ya, min hilang, ya, sehingga dia di sini positif. 1 dikurang eksponensial min X do per do X, ya. Jadi min 1, minnya hilang, 1 min X pangkat min 1 kurang 1 kurang 2, ya, dikali eksponensial pangkat min X, ya, pangkat min X, ya. Jadi ini kalau kita selesaikan, kita dapati persamaan N rata-rata eksponensial energi dikurang mu per KT dikurang 1, ya, dikurang 1. Ini persamaan ini yang kita kenal dengan persamaan Bose-Einstein, ya, atau distribusi Bose-Einstein, dan sering juga ini ditulis N BE, ya. Kalau tadi ditulis dengan N FD, ya, untuk menandai dia Fermi Dirac. Dan ketiga persamaan atau distribusi yang sudah kita pelajari sebelumnya itu kalau kita gambarkan, ya, seperti yang kita lihat pada buku, misalnya ini N rata-rata, ini mu, ya, ini mu tambah KT dan seterusnya, ini energinya. Jadi ini adalah Boltzmann, ya, Boltzmann. Lalu di mana posisi Bose-Einstein? Di sini, ya. Ini adalah Bose-Einstein. Lalu di sini adalah Fermi Dirac, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika epsilon dikurang mu per KT-nya sangat besar nilainya dari 1, maka ketika distribusi ini menjadi sama, ya. Bisa kita lihat di sini. Sama, ya. Menjadi sama ketiganya. Kalau kita perhatikan. Lalu
ketika energi sangat besar dibandingkan dengan potensial kimia, maka pada bagian eksponensial nilainya akan kecil sekali, sehingga pembagi pada FD dan BE itu bisa kita abaikan, ya. Jadi ini persamaan atau distribusi daripada Bose-Einstein. Kalau kita boleh menyimpulkan atau kita membuat perbandingan, jadi perbandingan atau comparison, perbandingan daripada ketiga distribusi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pertama Boltzmann, kemudian apalagi Bose-Einstein, kemudian Fermi-Dirac, ya. Jadi pada Boltzmann identik partikelnya, identik dan tidak terbedakan, identik tak terbedakan, ya. Di sini juga sama, ya, identik tak terbedakan. Ini juga sama nih, identik tidak terbedakan. Lalu spin Bose-Einstein, spinnya integer 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu kalau Fermi-Dirac, setengah daripada integernya, jadi di sini setengah, 3/2, 5/2, ya, dan seterusnya. Kalau di Boltzmann, spin tidak peduli, ya, kita tidak peduli, tidak berpengaruh atau tidak peduli apapun daripada spinnya. Lalu pada Bose-Einstein, kasus ini berlaku untuk boson. Kalau di sini fermion, ya. Kemudian bagaimana dengan Boltzmann? Pada kasus Boltzmann, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, di mana ini berlaku, ya, untuk partikel yang terlokalisir, ya. Ini partikel terlokalisir atau localized partikel, ya, terlokalisir. Kemudian apa lagi? Nah, berikutnya bagaimana dengan fungsi gelombang? Kita sudah melihat kemarin untuk Boltzmann. Untuk Boltzmann, fungsi gelombangnya atau etanya, pi-nya, ya, tidak overlap. Ya, tidak overlap. Lalu bagaimana dengan Bose-Einstein? Bose-Einstein ini fungsi gelombangnya overlap, ya. Jadi fungsi gelombang overlap. Ini juga sama, fungsi gelombang juga overlap, ya. Lalu apa bedanya? Ya, bedanya antara Bose-Einstein dan Fermi-Dirac, di sini total pi-nya itu simetrik, ya. Jadi total ini simetrik. Sedangkan pada Fermi-Dirac dia anti simetrik. Nah, ini bedanya, ya.
anti simetrik. Ya. Jadi kalau kita lihat di buku kita itu ada dijelaskan, ya, yaitu pada gambar 7.5 ya. Silakan dilihat tentang ini. Gambar 7.5. Lalu apalagi perbedaannya? Ya. Perbedaannya, kalau Boltzmann itu untuk molekul gas pada kerapatan rendah, ya kan? Jadi molekul gas kerapatan rendah, ya. Molekul gas kerapatan rendah, ya. Lalu pada Bose-Einstein ini pada apa? Ya. Pada foton, ya, pada atom helium, ya, foton, atom helium, ya. Sedangkan pada Fermi Dirac ini elektron bebas dalam logam, ya, bisa ya, dan lain-lain ya, sudah kita jelaskan sebelumnya, ya, elektron bebas dalam logam dan lain-lain ya, banyak lagi tentunya. Lalu yang terakhir, yang tadi sudah kita jelaskan, apalagi perbedaannya, ya. Kalau Bose-Einstein jumlah partikel per keadaan itu tak terbatas, ya. Jadi pada Bose-Einstein, oke ya, di sini aja kita tulis. Jadi ini Boltzmann, kemudian ini Bose-Einstein, kemudian ini Fermi Dirac. Jadi kalau di Bose-Einstein, ya, jumlah partikel per keadaan tak terbatas. Kalau Fermi Dirac, ya, tidak pernah melebihi 1, ya. Tidak pernah melebihi 1 partikel per keadaan, ya. Lalu bagaimana dengan Bose-Einstein, ya? Bose-Einstein jumlah partikel per keadaannya juga tak terbatas, ya. Jumlah partikel per keadaan tak terbatas juga, ya. Namun NK-nya kecil sama dengan kecil sekali dari 1, ya. Ini kira-kira perbedaan daripada 3 distribusi yang sudah kita kenal, ya, di dalam fisika statistik, dan mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik sehingga menambah dan memudahkan pemahaman kita terhadap fenomena-fenomena atau gejala fisika yang berkaitan dengan hal ini, di mana banyak sekali penerapannya seperti yang disinggung pada buku. Di sana diberikan beberapa contoh, termasuk nanti akan dilihat tentang radiasi. Baik, kita lihat ya, biar kita lebih paham, kita lihat sedikit contoh yang ada di buku, yaitu misalnya soal nomor 7.11, ya. Untuk sebuah sistem fermion pada temperatur kamar, hitunglah, ya, probabilitas daripada keadaan partikel tunggal yang bisa diisi jika energinya adalah, nah, itu ya,
1 elektron volt kurang dari mu 0,01. Elektron volt kurang dari mu. Ini maksudnya begini ya. Jadi maksudnya itu jika ini dikurang ini, nah gitu ya. Nilainya adalah sama dengan min 1 elektron volt ya, dan seterusnya ya. Jadi 1 elektron volt less than mu ya, dan seterusnya. Jadi ini yang diminta kepada kita. Jadi peluang daripada keadaan diisi oleh peluang daripada keadaan yang terisi itu kan diberikan tadi oleh persamaan Fermi-Dirac ya. Tadi sudah kita hitung sebelumnya. Nah, jadi diberikan oleh persamaan Fermi-Dirac 1 per eksponensial energi dikurang mu per kT ditambah 1 ya. Dan KT karena ini temperatur kamar dan sudah sering kita pakai, jadi tidak dihitung lagi, silahkan dimasukkan saja. Nilainya ini kan 0,026 elektron volt ya, nilai daripada KT. Maka untuk yang A ini, untuk yang A, berapa besarnya probabilitasnya? Sama dengan 1 per ya eksponensial energi dikurang mu min 1 ya. Sudah ada disebutkan min 1 dibagi 0,026 ya, ditambah dengan 1. Berapa nilainya? Ini sangat kecil sekali ya. Bukan ya, cukup besar ini. 1 dibagi eksponensial min 1 per 0,026 ditambah dengan 1. Berarti ini sama dengan 1 ditambah 2 kali 10 pangkat min 17 pangkat min 1 ya, sama dengan nilainya mendekati 1 nih ya. Silakan dicoba mendekati 1. Lalu yang B lagi, B ya, B probabilitasnya dengan cara yang sama kita menghitungnya 1 per min 0,01 bagi 0,026 tambah 1 sama dengan sekitar 0,59 ya. Silakan dicoba ya. Lalu C 1 per eksponensial, dia nilainya katanya sama ya, nilainya sama, berarti pangkat 0 nih per KT, eksponensial 0 per KT ditambah dengan 1 eksponensial 0 per KT tambah 1. Berarti kalau demikian sama dengan setengah atau 0,5 ya, 0,5 dan seterusnya ya, dan seterusnya sampai nanti nilainya, ini nilainya positif ya, ini positif, ini negatif. Maka Anda bisa menghitungnya. Baik, itu sebagai contoh ya, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman. Demikian barangkali untuk kali ini. Terima kasih sekali lagi. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat
WA atau lewat komen di YouTube ini. Insya Allah nanti bisa kita diskusikan. Baik, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.